Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada hari ini kita akan memulai kembali lagi pertemuan sistem basis data. Pada hari ini kita akan membahas di pertemuan kelima ini tentang normalisasi. Ya, normalisasi. Jadi ketika kita akan membuat sebuah basis data, ini dibutuhkan juga teknik normalisasi. Sebagai review sebelumnya kita sudah membahas tentang IRD, ya, Entity Relationship Diagram. Jadi di dalam IRD ketika kita membuat sebuah desain dari basis data, itu kita menentukan dulu entitas-entitas yang berhubungan, entitas apa aja yang berhubungan dengan IRD tadi. Kemudian setelah entitas-entitas jadi, kemudian dibuatlah LRS atau Logical Relationship Diagram, LRS, Logical Record Structure. Jadi ketika membuat sebuah basis data, ini ada beberapa teknik yang harus kita gunakan. Salah satunya ini menggunakan IRD. Teknik yang lain adalah menggunakan normalisasi. Apakah itu normalisasi? Jadi dalam merancang basis data ini dapat dilakukan dengan yang satu, menerapkan normalisasi terhadap struktur tabel yang telah diketahui. Atau yang kedua, langsung membuat model ER, Entity Relationship. Jadi kita bisa langsung membuat basis data dari tabel-tabel yang sudah kita ketahui. Tentunya harus kita modifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah tabel-tabel ini bisa dijadikan di dalam struktur data, di dalam struktur basis data. Jadi ada dua ini langkah untuk merancang basis data menggunakan IR atau IRD, ya, atau menggunakan tadi normalisasi ini. Jadi normalisasi merupakan cara pendekatan lain dalam membangun desain logik basis data dengan menerapkan sejumlah aturan atau kriteria standar untuk menghasilkan struktur data. Jadi nanti jangan terjebak antara normalisasi dengan LRS, karena nanti pembuatan basis data awalnya itu hampir mirip, tapi berbeda, ya, berbeda antara LRS ini di pertemuan 4. Nanti ada bentuknya seperti ini LRS. Nah, nanti normalisasi kita juga akan ada membuat tabel-tabel seperti ini, tapi berbeda jauh. Jangan sampai terbalik-balik antara normalisasi dan LRS. Nah, beberapa pengertian yang berhubungan dengan normalisasi. Pengertian yang pertama, ini kita akan mengetahui sebuah konsep yang terbentuk dari normalisasi, itu ada namanya well-structured relation. Well-structured relation ini adalah proses mengelompokkan atribut, atribut-atribut dari suatu relasi. Kita akan membentuk well-structured relation. Jadi kalau menggunakan normalisasi, kita itu sudah mengetahui atau sudah mendefinisikan tabel-tabel apa yang akan kita gunakan di dalam basis data. Jadi well-structured relation ini adalah sebuah relasi dari jumlah kerangkapan data yang sedikit. Jadi
relasi yang terbentuk di dalam tabel itu sudah kerangkapan datanya sedikit atau minimum amount of redundance, serta memberikan kemungkinan bagi user dapat melakukan insert, delete, dan modify terhadap baris-baris pada relasi tadi tidak berakibat terjadinya error atau inkonsistensi data yang disebabkan oleh operasi-operasi data. Jadi ketika well-structured relation ini terjadi, itu user bisa melakukan insert, melakukan delete, melakukan modify sebuah data, itu tidak terjadi error. Ya, errornya apa aja? Ya, error akibat ini insert, delete, dan modify. Atau tidak terjadi inkonsistensi, error atau inkonsistensi data. Gitu. Nah, apa keuntungan menggunakan normalisasi? Jadi keuntungan menggunakan normalisasi ini adalah yang pertama, minimum ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data. Jadi dengan konsep normalisasi kita itu menggunakan ukuran data penyimpanan yang minimum. Ya. Jadi yang kita simpan di dalam sebuah basis data itu adalah benar-benar data yang dibutuhkan. Gitu. Jadi yang data-data yang redundant, yang berulang itu nggak perlu disimpan lagi. Gitu. Kemudian yang kedua adalah meminimalkan risiko inkonsistensi data pada basis data. Jadi di sini minimal risiko inkonsistensi. Jadi kalau ada data yang terhapus, data yang di input, itu kalau belum menggunakan normalisasi, itu bisa berakibat pada inkonsistensi. Ya. Jadi ada data yang double, data yang harusnya terisi tidak terisi, nah itu bisa terjadi. Nah dengan normalisasi ada keuntungan seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah meminimalkan kemungkinan anomali pembaharuan atau update. Ya, jadi meminimalkan kemungkinan terjadinya anomali. Yang ketiga memaksimalkan stabilitas struktur data. Gitu. Jadi ini ada 4 keuntungan ketika menggunakan teknik normalisasi. Kemudian apa sih yang disebut dengan anomali? Ya. Tadi kan ada error, kemudian ada anomali. Nih, tadi di sini ada anomali. Anomali ini adalah penyimpangan-penyimpangan atau error atau inkonsistensi data yang terjadi pada saat melakukan proses insert, delete, update, gitu. Jadi ketika kita menggunakan basis data, itu pasti kita akan menggunakan ini, insert, ya, menambah data, kemudian menghapusnya atau melakukan modifikasi, gitu. Jadi ini anomali itu terjadi pada 3 tempat ini. Nah, apa aja yang terjadi? Terjadi yang pertama anomali insert anomali. Nah, insert anomali ini adalah terjadi ketika error akibat operasi dari insert record atau tuple pada sebuah relasi. Ya. Pada sebuah relasi atau tabel. Jadi penyebutan relasi, penyebutan tabel itu bisa. Ya, gitu. Kemudian delete anomali. Nah, delete anomali ini error yang terjadi sebagai akibat dari operasi delete record tuple pada sebuah relasi. Jadi melakukan delete, melakukan penghapusan ini bisa terjadi akibat ini ada terjadinya anomali. Anomalinya apa? Nah, ini terjadi kesalahan delete.
Kemudian yang ketiga adalah update anomali. Apa itu update anomali? Ya, ini terjadi akibat inkonsistensi data yang terjadi sebagai akibat dari operasi update. Jadi ketika melakukan modifikasi atau update data ini terjadi kesalahan atau inkonsistensi. Gitu. Selanjutnya masuk kepada problem-problem yang terjadi pada relasi yang sudah dinormalisasi. Biasanya terjadi ada namanya masalah-masalah yang terjadi akibat normalisasi. Masalah yang pertama itu akibat performance. Akan terjadi performance problem. Performanya bagaimana? Ini masalah terhadap performance database. Ya. Jadi database-nya nanti akan terjadi namanya performance-nya bisa menurun. Karena apa? Karena sudah dilakukan normalisasi, sehingga ketika membaca masing-masing tabel itu harus direlasikan terlebih dahulu, disesuaikan dengan relasinya. Kalau tidak ketemu, tidak terjadi relasi, maka akan terjadi performance, penurunan. Kemudian masalah yang kedua adalah referential integrity problem. Ya, ini masalah yang timbul terhadap referensi antara data-data di antara dua tabel atau lebih. Jadi referential integrity ini akan terjadi atau timbul dari masalah relasi dari dua atau lebih tabel-tabel yang saling berrelasi. Jadi tabel-tabel yang berrelasi ini nanti akan ada data yang misalnya tidak terisi, misalnya datanya tidak terrelasi, itu bisa aja. Kemudian ada beberapa konsep yang harus diketahui untuk membuat normalisasi. Ya. Di pertemuan kedua sudah kita bahas. Ya. Untuk membuat normalisasi ini harus terlebih dahulu ditentukan atau diketahui namanya atribut kunci, atribut atau field, field kunci. Kemudian ketergantungan fungsi. Ya. Ini harus diketahui dulu, ketergantungan fungsi. Ketergantungan di pertemuan kedua. Kita coba perhatikan dulu. Ini. Basis data relasional untuk pertemuan kedua. Nah, itu kita harus tahu nama tabel, atribut, ya, atribut kunci, ya, atribut apa aja yang berhubungan ini. Ada super key, ada kandidat key, ada primary key. Apa itu super key, apa itu kandidat key. Kemudian ada integrity constraint, ya. Itu harus diperhatikan, nanti dicek lagi di pertemuan kedua. Oke. Nah, kemudian atribut kunci apa aja yang ada di database. Tadi di pertemuan 2 sudah kita lihat, ya, ada muncul, ya. Ada yang disebut dengan super key, kemudian ada candidate key, primary key, alternate key, dan foreign key. Ini atribut kunci yang berhubungan yang digunakan di dalam relasi database. Kemudian ketergantungan kunci. Maksud ketergantungan kunci ini seperti apa? Nah, di dalam normalisasi kita harus memahami dulu ketergantungan fungsi atau functional dependent, fungsional dependent. Jadi keterkaitan antara hubungan antara dua atribut pada sebuah relasi. Keterkaitan antara dua atribut pada sebuah relasi. Jadi
relasi atau tabel di sini. Jadi penyebutan kalau di dalam normalisasi disebutnya relasi, kemudian kalau di IRD disebut sebagai entitas atau entity. Nah, jadi entity relasi itu sama, disebutnya sebagai tabel. Kalau di LRS tabel, nanti disebut juga sebagai tabel di normalisasi. Jadi antara dua atribut atau kolom di dalam tabel, di dalam relasi, ini ada keterkaitan. Ya. Dituliskan dengan cara A berelasi atau functional dependent B, yang berarti atribut B functional dependent terhadap atribut A. Jadi isi dari atribut A menentukan isi dari atribut B. Gitu. Definisi dari functional dependent, diketahui sebuah relasi R atribut Y dari R adalah functional dependent pada atribut X dari relasi, ditulis dengan Rx, Rz jika dan hanya jika tiap harga X dalam R bersesuaian dengan satu harga yang dalam R. Lanjut di ketergantungan kunci ya. Ya. Yang kedua, ini adalah ketergantungan functional dependent atau FDD. Kalau yang pertama tadi functional dependent, kalau yang kedua ini functional dependent. Full functionally dependent atau FDD. Jadi kalau fully functional dependent, ini suatu kunci data dikatakan full pada suatu kombinasi rinci data jika functional dependentnya dan kombinasi datanya tidak functional dependent pada bagian lain. Pada bagian lain dari kombinasi kunci data. Jadi definisinya atribut Y pada relasi R adalah full functional dependent pada atribut X pada relasi R jika Y functional dependent pada X, tidak functional dependent pada bagian dari X. Contoh, ini full functional dependent untuk project ID, project budget. Functional dependent, full functional dependent, time spent by person on project. Jadi ini full functional dependent atau relasi full functional dependent. Personal ID project ya, functional dependent, full functional dependent pada time spent by person on project. Time spent by person on project. Jadi di sini ada project ID dan project ini K ya, atribut K, project ID dan project ini full functional dependent terhadap time atau jam. Kemudian yang ketiga adalah ketergantungan parsial. Jadi sebagian dari kunci dapat digunakan sebagai kunci utama. Itu. Kemudian yang keempat adalah ketergantungan transitif. Menjadi atribut biasa pada suatu relasi tetapi menjadi kunci pada relasi yang lain. Jadi kalau atribut transitif ini, sebuah atribut itu akan menjadi kunci pada relasi yang lain. Pada relasi dia ataupun di tabel dia sendiri, dia bukan sebuah kunci. Kemudian determinan. Ya, determinan ini suatu atribut atau field atau gabungan atribut di mana beberapa atribut lain bergantung sepenuhnya pada atribut tersebut. Jadi ada yang determinan, ada yang transitif, ketergantungan parsial. Jadi ketergantungan kunci ada 5. Functional dependent, fully functional dependent, kemudian ketergantungan parsial,
ketergantungan transitif, dan determinan. Kemudian ketika membuat sebuah normalisasi, itu nanti kita akan ketemu bentuk-bentuk normal, bentuk-bentuk normalisasi atau bentuk-bentuk tidak normal, aturan-aturan dari normalisasi. Nah, aturan-aturan normalisasi dinyatakan dengan istilah-istilah atau istilah bentuk normal. Bentuk normal adalah suatu aturan yang digunakan, yang dikenakan pada relasi-relasi dalam basis data dan harus dipenuhi oleh relasi tersebut pada level-level normalisasi. Nah, dalam normalisasi bentuk normal ini ada beberapa level. Yang pertama disebut dengan bentuk normal pertama, atau biasa disebut dengan first normal form atau 1NF. Kemudian ada bentuk normal kedua atau second normal form 2NF. Yang ketiga bentuk normal ketiga atau third normal form atau 3NF. Kemudian ada yang keempat bentuk normal Boyce-Codd atau BCNF. Boyce-Codd, ya, BCNF. Yang kelima ini ada bentuk normal keempat atau fourth normal form atau 4NF. Dan yang keenam adalah bentuk normal kelima atau normal 5NF, ya, 5NF. Kenapa tidak ada 6FF, NF, 6NF, 7NF? Nah, ini pertanyaan, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini sudah dilakukan penelitian bahwa dengan menggunakan normalisasi, ya, sampai tahapan kelima ini database yang terbentuk atau basis data yang terbentuk itu sudah tidak mengalami inkonsistensi atau sudah terlepas dari namanya error yang pertama kita bahas tadi. Jadi sudah terbebas dari error. Bahkan ketika sampai 5NF ini itu bisa mengakibatkan ini kekurangan. Tadi kan ada namanya akibat dari normal form. Nah, ini bisa mengakibatkan pada performance atau integritas. Ini ada problem tapi ada kelebihan juga. Tuh. Jadi kalau ada yang tanya kenapa tidak ada 6MF, 7NF dan seterusnya, ini jawabannya adalah memang hanya sampai ini, sampai 5NF itu basis data yang dibuat sudah normal. Bahkan ada yang sampai 3NF atau BCNF aja udah normal basis datanya. Jadi udah inkonsistensinya udah teratasi gitu. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti bisa dibahas di grup WA dan juga bisa juga di grup atau di kelas Google Classroom. Jadi bisa komentar di Google Classroom kalau ada yang masih belum jelas. Untuk tahapan-tahapan bagaimana membuat normalisasi, kita akan lanjutkan di pertemuan ke-6 atau minggu depan. Ya. Untuk hari ini, pengenalan tentang normalisasi sampai di sini aja. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.